Kaneng, sang atapnya, Pulau Bali, menjulang setinggi lebih dari 3.000 meter. Gunung ini bukan sekadar tumpukan batu dan magma, ia adalah pusat spiritual, sumber legenda, dan saksi bisu perjalanan panjang masyarakat Bali. Dalam sejarah geologinya, Gunung Agung telah mengalami beberapa letusan besar. Letusan Tahan 1963 adalah yang paling dikenang. Dalam sekejap, desa-desa tertutup abu, lahar mengalir deras, dan ribuan nyawa hilang. Namun, di tengah bencana itu, masyarakat Bali percaya bahwa alam sedang melakukan penyucian. Pura Besakih, yang berada tepat di lereng gunung, nyaris tak tersentuh lahar, sebuah keajaiban yang semakin memperkuat keyakinan bahwa Gunung Agung adalah tempat bersemayamnya kekuatan suci. Menurut cerita rakyat, Gunung Agung diciptakan oleh Dewa Pasupati. Dikisahkan bahwa para dewa memindahkan puncak Gunung Mahameru dari India ke Bali, agar pulau ini tidak terembang-ambing oleh lautan. Saat puncak itu ditancapkan di tengah pulau, terbentuklah Gunung Agung, gunung yang menjadi poros keseimbangan Bali. Karena itulah, banyak pura utama dibangun menghadap ke arah Agung, sebagai lambang penghormatan kepada Sang Hyang Widi. Namun Kaneng Agung bukan hanya penuh sejarah dan legenda, ia juga menyimpan kisah-kisah mistis yang membuat banyak orang merinding. Pendaki sering bercerita bahwa mereka mendengar suara gamelan dari kejauhan, padahal tidak ada siapapun di sekitar mereka. Ada pula yang mengaku melihat sosok-sosok penjaga, seperti lelaki tua atau prajurit kuno, yang muncul sekilas, lalu menghilang di antara kabut. Cerita lain menyebutkan bahwa ada wilayah tak kasat mata yang tidak boleh dilanggar. Penduduk lokal percaya bahwa beberapa area di gunung adalah tempat bersemayamnya makhluk halus penjaga. Jika seseorang masuk tanpa izin atau dengan niat buruk, mereka bisa tersesat, berjalan berputar-putar, bahkan tiba-tiba kembali ke tempat yang sama tanpa sadar. Walau demikian, banyak pendaki yang merasakan kedamaian mendalam ketika berada di puncaknya. Mereka melihat matahari terbit, muncul dari balik awan, seolah memberi salam hangat dari langit. Di sana, di ketinggian itu, Gunung Agung menunjukkan sisi terindahnya. Agung, megah, namun tetap misterius. Gunung Agung bukan sekadar gunung, ia adalah napas pulau, penjaga adat, sumber cerita, dan misteri yang tak pernah habis untuk diselami. Di timur, Pulau Jawa, menjulang sebuah raksasa sunyi yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Gunung Semeru, puncak tertinggi Jawa, tempat para raja Majapahit dulu memandang langit dan meminta perlindungan pada para dewa. Konon, para pendeta kuno percaya bahwa di puncak Semeru terdapat gerbang hayangan, tempat roh para leluhur bersemayam. Namun, cerita sejarah selalu menyisakan bayangan, dan Semeru pun menyimpan kisah yang tak pernah ditulis dalam naskah manapun. Pada abad ke-14, ketika Majapahit mencapai kejayaannya, para Brahmana mendaki Semeru untuk melakukan tapa brata. Mereka percaya Semeru adalah pilar dunia, tempat keseimbangan alam dikendalikan. Sebuah legenda mengatakan, jika Semeru murka, bukan hanya bumi yang retak, tapi juga hati manusia. Letusan-letusan dahsyat yang tercatat dalam prasasti dianggap sebagai tanda bahwa para dewa tidak menerima pengkhianatan atau keserakahan manusia. Itulah sebabnya, hingga kini, para pendaki selalu memberi hormat. Karena Semeru bukan sekadar gunungnya roh tua yang mengawasi manusia dari kejauhan. Malam itu, angin Ranu Kumbolo berembus dingin seperti bisikan. Sekelompok pendaki muda mendirikan tenda di tepi danau. Salah satu dari mereka, Raka, menatap permukaan air yang tenang. Ia merasa dipanggil, seolah ada suara halus yang memanggil namanya. Temannya memperingatkan, jangan menatap air terlalu lama. Orang bilang, di sana ada penunggu perempuan, wajahnya cantik, tapi tidak punya bayangan. Raka hanya tertawa, tapi ketika malam semakin larut, kabut turun menyelimuti danau. Dari tengah kabut itu, tampak siluet perempuan berambut panjang, berdiri di atas air, tanpa riak. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak memanggol. Raka terhuyung maju, tubuhnya gemetar, seolah ditarik sesuatu yang tak terlihat. Tangan dingin merayap di pergelangan tangannya. Roka, teriakan teman Temonia memecah malam, dan sosok itu lenyap begitu saja. Namun air danau bergolak pelan.
seperti marah karena gangguannya terputus. Raka selamat, tapi malam itu ia menangis dalam diam. Katanya, suara itu bukan memanggil, tapi meminta tolong. Esoknya, mereka terus mendaki menuju puncak. Di ketinggian 3.500 meter, hening terasa menekan dada. Tak ada burung, tak ada angin, hanya suara langkah dan bisikan kecil yang seolah mengikuti mereka. Saat mereka hampir tiba di Mahameru, tanah bergetar, asap belerang mengepul dari kawah Jonggring Saloka. Raka tiba-tiba berhenti, tubuhnya lunglai. Dia, di sini, katanya dengan suara parau. Siapa? Perempuan itu, dia bilang. Semeru sedang membuka gerbang. Saat itu juga, letupan kecil terjadi, bukan besar, namun cukup untuk mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Dalam kepanikan, mereka turun sambil menahan air mata, merasa diawasi dari balik kabut tebal. Dan di belakang mereka, samar-samar terdengar suara perempuan berbisik, "Jangan kembali tanpa izin." Sejak hari itu, Raka tak pernah lagi menatap danau atau mendaki gunung apapun. Kadang, saat tidur, ia bermimpi tentang perempuan itu terjebak di antara dunia manusia dan dunia roh. Dan setiap letusan kecil Semeru terjadi, ia hanya berbisik lirih. Di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, berdirilah sebuah gunung tua yang namanya berbisik di antara kabut. Gunung Lawu, gunung yang tak hanya menyimpan keindahan, tetapi juga cerita yang menggetarkan jiwa. Konon, pada masa Majapahit berada di ujung senjakala, raja terakhirnya Prabu Brawijaya meninggalkan kerajaannya. Ia mendaki Lawu bukan lagi sebagai penguasa, tetapi sebagai seorang manusia yang memikul beban sejarah dan penyesalan yang tak terucap. Di lereng-lereng sunyi itulah, ia mencari tempat untuk melepaskan gelar, melupakan perang, dan berdamai dengan masa lalu. Langkah sang raja menembus hutan yang dipenuhi kabut. Di sini, batas antara dunia manusia dan alam gaib terasa begitu tipis. Orang-orang percaya bahwa di sudut-sudut Lawu terdapat penjaga yang tak kasat mata. Banyak pendaki yang mengaku mendengar suara langkah di belakangnya, padahal mereka berjalan seorang diri. Lawu bukan hanya gunung, ia adalah ruang di mana kenangan kuno masih bernafas. Mereka yang bermalam sering merasakan udara mendadak membeku, seakan ada kehadiran yang mengawasi dari balik pepohonan. Namun tidak ada ancaman dalam kehadiran itu, hanya pesan lembut. Hormatilah aku, dengarkan sunyiku. Di tempat yang kini dikenal sebagai Hargo Dalam, legenda mengatakan bahwa Prabu Brawijaya kelima menghilang, tidak mati, tidak ditemukan. Hanya orang-orang menyebutnya Muksa meninggalkan dunia tanpa jejak. Sejak saat itu, Lawu dipercaya menyimpan rahasia terakhir tentang runtuhnya Majapahit. Para pendaki sering berkata bahwa Lawu memilih siapa yang boleh menyentuh puncaknya. Kadang kabut turun begitu cepat hingga arah pun hilang. Kadang angin menderu keras, seperti ingin mengingatkan bahwa manusia hanyalah tamu di rumahnya. Namun bagi mereka yang datang dengan hormat, Lawu membuka jalannya. Dan ketika seseorang akhirnya mencapai puncak Hargo Dumilah, 3.265 meter di atas dunia, segalanya terasa berbeda. Lelah hilang, hati menjadi ringan. Banyak yang mengatakan mereka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah mendengar bisikan dari masa lalu. Jangan lupa, dari mana kau berasal dan kemana kau akan kembali. Gunung Lawu bukan sekadar tempat untuk didaki, ia adalah kisah, ia adalah penjaga sunyi, ia adalah saksi sejarah yang hidup di antara kabut dan angin. Dan siapapun yang menapakkan kaki di tanahnya akan selalu membawa pulang sebagian dari jiwanya. Gunung Kerinci, sebuah raksasa alam yang menjulang setinggi lebih dari 3.800 meter, menjadi titik tertinggi di Sumatera, sekaligus puncak vulkanik tertinggi di Indonesia. Berdiri megah di perbatasan Jambi dan Sumatera Barat, gunung ini bukan hanya bentang alam, tetapi juga catatan sejarah dan misteri yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di lereng-lerengnya yang hijau, para pendaki menemukan jejak kehidupan masa lampau. Orang-orang Melayu tua percaya bahwa Kerinci adalah tempat bersemayamnya roh-roh penjaga alam. Suku Kerinci menyebutnya Gunung Tertua, tempat bumi pertama kali mengangkat daratan dari lautan purba. Pada masa Kerajaan Lama,
Kerinci menjadi batas alam, sekaligus penjaga yang menentukan arah migrasi dan perdagangan di wilayah barat Sumatera. Namun, sejarah saja tidak cukup untuk memahami gunung ini. Kerinci penuh dengan mitos dan kisah rakyat yang hidup kuat di kalangan masyarakat setempat. Salah satu yang paling terkenal adalah legenda Inyak Garang, makhluk misterius yang diyakini menjaga hutan dan danau-danau di sekeliling gunung. Ada pula cerita tentang Kerinci Lake Dragon, naga penjaga danau Kerinci, yang menurut warga kadang menampakkan wujudnya sebagai gelombang besar di malam hari tanpa angin. Gunung Kerinci juga menyimpan banyak kisah mistis yang diceritakan turun-temurun oleh para pendaki. Konon, di jalur pendakian sering terdengar suara langkah atau sapaan dari arah semak. Namun ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Banyak yang bercerita tentang penggoda jalur, makhluk tak kasat mata yang membuat pendaki tersesat, walau hanya berjarak beberapa meter dari rombongan. Ada pula kisah tentang wanita bergaun putih yang berdiri di antara pepohonan, muncul sekejap ketika kabut turun tiba-tiba. Namun terlepas dari misterinya, Kerinci bukanlah gunung yang menakutkan. Ia adalah gunung yang penuh keagungan, tempat di mana sunrise pertama di Sumatera menyentuh puncaknya dan menyinari lautan awan. Tempat harimau Sumatera pernah berkeliaran bebas. Tempat di mana alam, legenda, dan spiritualitas menyatu menjadi satu kesenyapan yang hanya bisa dirasakan mereka yang pernah mendakinya. Gunung Kerinci bukan sekadar destinasi. Ia adalah cerita, warisan, dan jiwa dari Pulau Sumatera yang tak pernah padam. Gunung Rinjani, sebuah mahakarya alam yang menjulang gagah di Pulau Lombok. Dengan ketinggian lebih dari 3.700 meter, gunung ini bukan hanya menjadi tujuan pendakian, tetapi juga tempat yang penuh misteri, legenda, dan keindahan yang tak tertandingi. Berikut 7 fakta menarik yang membuat Rinjani begitu istimewa. Fakta pertama, Rinjani adalah gunung api tertinggi kedua di Indonesia. Dari puncaknya, pendaki bisa menyaksikan panorama yang luar biasa. Awan yang bergulung bagaikan lautan, cahaya matahari yang muncul dari balik cakrawala, hingga garis pantai Lombok yang terlihat begitu jelas. Fakta kedua, di balik megahnya Rinjani terdapat Danau Segara Anak, sebuah danau kawah berwarna biru toska yang memukau. Namanya berasal dari bahasa Sasak yang berarti anak laut, karena warna dan luasnya yang membuatnya tampak seperti lautan kecil di ketinggian. Fakta ketiga, di tengah Segara Anak terdapat Gunung Barujari, sebuah kerucut kecil yang masih aktif dan sering disebut sebagai anak Rinjani. Erupsinya yang berkala menambah daya tarik tersendiri bagi para geolog dan penjelajah. Fakta keempat, Rinjani bukan hanya tentang alam, tetapi juga kaya akan legenda. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Dewi Anjani, sang ratu jin penunggu gunung ini. Banyak masyarakat lokal percaya bahwa Rinjani adalah kerajaan para makhluk halus yang menjaga keseimbangan alam. Fakta, gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani, rumah bagi beragam flora dan fauna endemik, mulai dari lutung abu, burung-burung langka, hingga padang edelweiss yang mekar saat musim pendakian. Fakta keenam, Rinjani dikenal sebagai salah satu pendakian paling indah di Asia Tenggara, tetapi juga salah satu yang cukup menantang. Jalurnya panjang, terjal, dan berpasir, namun setiap langkah terbayar lunas saat melihat lanskap yang tak bisa digantikan. Dan fakta ketujuh, Gunung Rinjani menyimpan sisi spiritual yang kuat. Setiap tahun, masyarakat Hindu Lombok dan Bali mengadakan ritual pekelan dan mulang pakelem di Segara Anak. Mereka mempersembahkan doa dan sesajen sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada alam. 7 fakta ini hanyalah sebagian kecil dari pesona Rinjani. Gunung yang berdiri kokoh di langit Lombok ini bukan sekadar tempat pendakian, tetapi sebuah perjalanan rasa, legenda, dan keajaiban alam